Assalamualaikum, sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara Stan. Nah, gimana sahabat-sahabat semua? Sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan tetap semangat menjalani perkuliahan meskipun dalam keadaan puasa. Nah, di video kali ini, sahabat pembelajar, akan kita lanjutkan pembahasan mengenai penerapan fungsi linear di dalam hukum penawaran. Sahabat ketahui bahwa fungsi penawaran hakikatnya juga dapat diilustrasikan dalam fungsi garis lurus, di mana berbeda dengan fungsi permintaan. Kalau fungsi permintaan garis lurusnya berupa downward sloping atau miring ke bawah, ya dari atas kiri atas ke kanan bawah. Tapi kalau fungsi penawaran itu ada upward sloping, ya dari kiri bawah ke kanan atas. Karena pergerakan antara price atau harga dengan Q atau quantity barang itu sejalan, ya. Semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin tinggi juga jumlah penawaran yang dilakukan oleh perusahaan. Ini tentu saja sangat logik. Kenapa? Karena perusahaan akan mengejar keuntungan, akan menjual barang yang nilai harga jualnya bagus, yang nilai harga jualnya menguntungkan perusahaan, sehingga sangat wajar ketika jumlah barang yang dijual itu akan berbanding lurus ya dengan harga yang ditawarkan. Nah, sahabat pembelajar, sebagaimana fungsi permintaan tadi di dalam video sebelumnya, bahwa sebenarnya penawaran pun dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ataupun variabel lain, yaitu pertama dari harga barang itu sendiri, ya, kemudian harga barang terkait, ya, apakah barang itu barang substitusi atau komplement, ya, kemudian ekspektasi dari penjual, harga faktor produksi karena dia sebagai produsen, apakah harga untuk produksi barang itu akan berpengaruh kepada harga barang tersebut, ya. Kalau iya, maka dia akan sangat hati-hati dalam menetapkan harganya. Kemudian teknologi, semakin bagus teknologi suatu barang, maka barang itu akan bisa diproduksi secara massal dengan biaya yang sangat efisien. Yang terakhir adalah jumlah penjual ataupun kompetitornya. Nah, di dalam fungsi penawaran sahabat pembelajar, kita mengasumsikan bahwa seluruh variabel di luar harga dianggap tetap atau ceteris paribus sebagaimana fungsi permintaan, ya. Sehingga di sini kita hanya melihat bagaimana jumlah barang itu merespon pergerakan harga saja. Gitu ya. Nah, secara umum karena harga dan jumlah barang yang ditawarkan ini beriringan atau sejalan, ya, maka hubungannya adalah positif. Di sini kita bisa menuliskan QS sama dengan min A plus BP. Kita lihat di sini apa namanya gradiennya atau slope-nya bernilai positif, ya. Ini bisa kita tulis ulang menjadi P sama dengan A per B plus 1 per B QD. Ini cuma persamaan aritmatik biasa, nggak usah dihafalin ya, tinggal diputar-putar aja ya. Nah, ini gambarnya sahabat pembelajar, karena dia upward sloping, maka bentuknya miring ke atas, gitu ya. Di sini ada fungsi P yang di vertikal dan variabel Q yang di sumbu horizontal, ya. Slope-nya seperti B dan vertikal interceptnya adalah A per B, horizontal interceptnya adalah minus A. Nah, sebagai contoh, sahabat pembelajar, ini ada fungsi penawaran dengan persamaan Q sama dengan min 10 plus 2P. Kalau diminta menyatakan fungsi tersebut ke dalam fungsi P, berarti dengan kita balik, ya. 2P sama dengan Q plus 10, kan itu ya. Sehingga P sama dengan 5 plus 0,5Q. Ya, gampang. Diminta bikin gambar kurvanya seperti ini, ya. Tinggal dicari ketika P-nya 0, maka Q-nya berapa, ketika Q-nya 0, P-nya berapa. Mudah sekali. Nah, ketika sahabat pembelajar diminta membuat ini, bagaimana dampak dari kurva penawaran ketika harga 1 unit barang itu menyebabkan kenaikan 3 unit barang yang diminta, maka berarti kita bisa dengan mudah dengan menggunakan gambar upward sloping tadi. Gitu ya. Demikian sahabat pembelajar ya, penjelasan singkat mengenai penerapan fungsi linear di dalam fungsi penawaran. Ini nanti di video berikutnya kita akan coba gabungkan bagaimana ketika ada fungsi permintaan, kita gabungkan atau kita sandingkan dengan fungsi penawaran,
dalam rangka mencari titik temu atau titik keseimbangan. Berapa sih sebenarnya harga yang sama-sama akan diminta oleh konsumen, ya, harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Disitulah namanya harga keseimbangan. Karena ketika ada harga keseimbangan, disitulah timbul transaksi yang wajar. Demikian sahabat pembelajar, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.